channel. Oke, kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang pramuka lagi. Gimana? Nggak bosan kan? Nah, untuk kali ini kita bakal bahas kumpas bersama tentang pendidikan kepramukaan dan kode kehormatan gerakan pramuka. Ditemani sama kucing nama kucing pramuka ya. Nah, jadi yang bakal pertama kita bahas itu adalah pendidikan pramuka. Tuh, dia belum belajar pendidikan pramuka, jadi kabur. Nah, bercanda. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pendidikan kepramukaan. Ada yang tahu maksudnya? Oke, maksudnya pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi kegiatan baik itu di sekolah dan kegiatan yang di rumah atau bersama keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik dan menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah, atau bisa kita sebut dengan kreatif, rekreatif, dan edukatif. Nah, selain itu, proses pendidikan ini dilakukan di alam terbuka dan dengan prinsip kepramukaan, dan tidak lupa dengan metode pendidikan kepramukaan. Sasaran dari pendidikan kepramukaan ini adalah untuk membentuk kepribadian watak dan akhlak setiap anggota pramuka dalam menjalani kehidupan. Melalui kegiatan pendidikan kepramukaan ini diharapkan kemantapan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan, rasa sosial, spiritual, emosional peserta didik dapat berkembang secara baik dan teratur. Dan pastinya terarah. Mempunyai fungsi yang pertama adalah permainan atau games, yang ini maksudnya adalah permainan yang menarik, menantang, dan tentunya memiliki unsur pendidikan. Dan kedua adalah pengabdian bagi masyarakat untuk anggota dewasa. Dan ketiga, alat pembinaan dan pengembangan generasi pemuda. Dan adapun sifat-sifat yang dapat kita temui di pendidikan kepramukaan, yang pertama adalah sifat terbuka. Jadi maksudnya adalah seluruh anggota pramuka itu boleh dari seluruh warga negara Indonesia tanpa perbedaan atau membedakan ras, suku, agama. Yang kedua adalah universal atau menyeluruh. Nah, ini maksudnya adalah tidak terlepas dari idealisme, prinsip dasar, dan metode pendidikan kepramukaan. Adapun sifat yang harus dimiliki oleh anggota pramuka ketika ia mempelajari pendidikan kepramukaan, yang pertama adalah sifat terbuka. Maksudnya di sini adalah semuanya itu bebas, boleh dari warga negara Indonesia, tidak membedakan baik itu suku, ras, ataupun agama. Yang kedua adalah universal atau menyeluruh. Maksudnya tidak terlepas dari idealisme, prinsip dasar, dan metode pendidikan kepramukaan dunia. Yang ketiga itu adalah sukarela, jadi tidak ada unsur kepaksaan untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Yang keempat, patuh dan taat terhadap peraturan dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima, bukan organisasi berkekuatan sosial politik dan bukan merupakan salah satu kekuatan organisasi politik. Jadi itu teman-teman sifat yang harus kita miliki ketika menjadi anggota pramuka. Dalam sebuah organisasi tentu kita memiliki tiang-tiang pengokong yang disebut dengan pilar. Nah, pilar dalam pendidikan kepramukaan itu ada, yang pertama adalah modern, maksudnya itu mengikuti zaman. Yang kedua adalah asas yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang banyak. Dan yang terakhir adalah asas taat kode,
kehormatan. Nah, maksudnya untuk mengembangkan watak dan karakter kita menggunakan asas taat kode ini. Dan adapun unsur-unsur yang menjadi pendidikan kepramukaan ini terbentuk, yang pertama adalah prinsip dasar pendidikan kepramukaan, yang kedua metode kepramukaan, ketiga adalah kode kehormatan, yang keempat moto gerakan pramuka, dan kelima kiasan dasar pendidikan kepramukaan. Jadi teman-teman, itu tadi sekilas mengenai pendidikan kepramukaan. Dan selanjutnya kita masih akan membahas tentang unsur-unsur terpadu pendidikan kepramukaan, tapi di poin ketiga, kode kehormatan gerakan pramuka. Tetap stay tune ya. Oke, yang kedua yang akan kita bahas adalah kode kehormatan gerakan pramuka. Apa sih maksudnya kode kehormatan? Nah, jadi kode kehormatan ini adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati orang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan dirinya. Jadi sederhananya adalah budi pekerti atau akhlak. Dan kemudian maksud dari kode kehormatan gerakan pramuka adalah norma atau nilai-nilai unsur dalam kehidupan para anggota pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seseorang anggota pramuka di masyarakat. Dan mengenai kode kehormatan gerakan pramuka ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 6 dan diperkuat dengan anggaran dasar dari gerakan pramuka itu sendiri pada pasal 12. Anggaran rumah tangga juga mencantumkan mengenai kode kehormatan gerakan pramuka ini pada pasal 14. Kode kehormatan pramuka terdiri dari janji atau satya pramuka dan ketentuan moral atau yang kita sebut dharma pramuka. Dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka ini membahas tentang satya dan dharma. Yang pertama kita akan membahas tentang satya. Jadi di dalam anggaran rumah tangga ini ada beberapa poin. Yang pertama mengenai satya adalah diucapkan sukarela oleh seseorang calon anggota atau calon pengurus pramuka saat pelantikan. Yang kedua adalah dipergunakan untuk mengikat diri pribadi demi kehormatan untuk diamalkan. Yang ketiga dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual dan emosional, intelektual, fisik baik individu maupun anggota masyarakat. Itu tadi mengenai anggaran rumah tangga pembahasan satya. Untuk anggaran rumah tangga yang membahas mengenai dharma pramuka ini ada beberapa poin. Yang pertama, nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Yang kedua, sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamankan dengan kehidupan anggota gerakan pramuka di masyarakat. Yang ketiga adalah landasan gerak bagi gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mendorong peserta didik, menunggal dan masyarakat bersikap demokratif, menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Dan yang terakhir yaitu kode etik bagi organisasi dan anggota pramuka. Jadi teman-teman, dalam kode kehormatan gerakan pramuka ini terbagi berdasarkan klasifikasi umur dan kematangan atau kesiapan kerohanian dan jasmani. Di video sebelumnya kan kita membahas tentang siaga, penggalang, penegak, pandega tuh. Yang pertama adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Ini ada di tingkat siaga, teman-teman. Apa sih maksudnya Dwi Satya? Jadi Dwi Satya ini adalah janji dan komitmen diri, sedangkan Dwi Dharma itu adalah ketentuan moral. Adapun bunyi yang harus diucapkan oleh calon anggota pramuka atau calon pengurus pramuka
Dwi Satya, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma. 1. Siaga berbakti pada ayah dan ibunda. 2. Siaga berani dan tidak berputus asa. Adapun kode kehormatan dari Pramuka Penggalang, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga adalah menepati Dasadharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat, bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi teman-teman perlu diketahui untuk kode kehormatan dari tingkat penegak dan pandega itu bunyinya sama dengan Trisatya dan Dasadharma dari tingkat Penggalang. Jadi teman-teman bisa pelajari nanti setelah video. Sekian pembahasan kita pada video kali ini tentang gerakan pramuka. Terima kasih telah menonton. Dan see you, bye-bye. Salam pramuka. Di sini